Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-temanku semua, seluruh guru pendidikan agama Islam se-Kabupaten Purbalingga yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah yang mudah-mudahan dari kisah tersebut bisa memberi manfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan mudah-mudahan juga memberi manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Begini kisahnya. Pada zaman dahulu ada seorang kiai sepuh dan anaknya. Kiai sepuh tersebut memerintahkan kepada anaknya untuk mencari makhluk Allah di muka bumi ini yang paling buruk. Dengan catatan anak tersebut tidak boleh pulang ke rumah sebelum membawa makhluk Allah yang paling buruk di muka bumi ini. Tanpa pikir panjang, anak tersebut pergi meninggalkan rumah dan mencari makhluk Allah yang paling buruk. Di tengah-tengah pencariannya, anak tersebut menjumpai seorang pelacur. Dalam hatinya, anak tersebut berpikir, "Oh, mungkin pelacur adalah makhluk Allah yang paling buruk di muka bumi ini." Seketika anak tersebut hendak menghampiri pelacur tersebut. Tapi di tengah-tengah perjalanan, anak tersebut berhenti dan di hati kecilnya berkata, "Apakah mungkin pelacur adalah makhluk Allah yang paling buruk? Mungkin di suatu saat nanti pelacur tersebut bisa bertaubat, bisa meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian anak tersebut mengurungkan niatnya untuk mendatangi pelacur tersebut. Kemudian anak tersebut melanjutkan pencariannya. Di tengah-tengah pencariannya, anak tersebut menjumpai seorang koruptor, seorang pembunuh, seorang maling. Dalam hati kecilnya berkata, "Oh, mungkin mereka adalah makhluk Allah di muka bumi ini yang paling buruk." Kemudian anak tersebut hendak menghampiri mereka. Tapi dalam hati kecilnya berkata, "Bukankah di suatu saat nanti orang-orang tersebut bisa bertaubat, bisa meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Anak tersebut pun mengurungkan niatnya untuk mendatangi mereka. Setelah berbulan-bulan pencariannya, anak tersebut melihat seekor anjing di tengah jalan. Dalam hati kecilnya, "Oh, mungkin anjing itu adalah makhluk Allah yang paling buruk di muka bumi ini. Karena anjing tersebut kurus, dekil, penuh dengan najis." Kemudian anak tersebut menangkap anjing tersebut dan hendak membawanya pulang ke rumah. Tapi di tengah-tengah perjalanan menuju ke rumah, dalam hati kecilnya berkata, "Lantas apa salahnya anjing tersebut? Dia tidak berbuat salah, dia tidak berbuat dosa, dia tidak berbuat apa-apa." Kemudian anak tersebut melepaskan anjing tersebut. Anak tersebut melanjutkan perjalanan pulang. Setelah sampai di rumah, anak tersebut ditanya oleh bapaknya, "Mana makhluk Allah di muka bumi ini yang paling buruk?" Kemudian anak tersebut menjawab, "Makhluk Allah yang paling buruk di muka bumi ini adalah saya. Apa alasannya kalau kamu adalah makhluk Allah di muka bumi ini yang paling buruk? Saya hanya bisa melihat mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan dari sudut pandang mata saya, tapi saya tidak bisa melihat kesalahan diri saya sendiri. Mungkin saya tidak bisa berbuat taubat, meminta
minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisahnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaat dari kisah tersebut. Kalau saya boleh mengatakan, manfaat yang bisa saya ambil dari kisah tersebut adalah jangan sekali-kali melihat kesalahan orang lain dari sudut pandang mata kita, karena belum tentu kita bisa melihat kesalahan apa yang telah kita berbuat yang selama ini kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.